Assalamualaikum, siap belajar ya, siapkan alat tulisnya dan jangan skip videonya. Kita ke materi pembagian polinomial. Pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan pembaginya. Ada yang pembaginya x min k, ada yang pembaginya ax plus b, juga fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Nah, penyelesaian dari ketiga jenis pembagi ini ada 2 cara. Yang pertama yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan pembagian bersusun. Cara bersusun masih ingat ya? Bahasa gaulnya apa? Porogapit. Ya kan? Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah skema Horner. Gampang yang mana? Gampang pembagian bersusun atau skema Horner? Tergantung jenis soalnya ya. Kalau untuk pembagian bersusun ini atau porogapit, kalian bisa terapkan ke semua pembagi ini. Jadi tanpa ada syarat khusus. Tapi untuk yang pembaginya fungsi kuadrat, bisa kalian lakukan dengan skema Horner jika fungsi kuadratnya ini bisa dikuadratkan. Jadi syaratnya harus bisa dikuadratkan. Nah, kalau tidak bisa dikuadratkan berarti piye iki? Nah, kalau tidak bisa dikuadratkan, ya berarti harus pakai pembagian bersusun. Seperti itu. Boleh pakai skema Horner ya, khusus untuk yang persamaan kuadrat. Kita ke pembahasan pertama dan contoh pertama. Saya langsung ke contoh aja supaya lebih gampang dipahami ya. Di sini disuruh menentukan hasil bagi dan sisa pembagian fungsi polinom yang ada di situ tuh oleh x min 4. Nah, kita pakai cara pertama dulu ya. Pakai cara yang pertama, pakai pembagian bersusun. Masih ingat konsepnya ya? Pembagian bersusun. Kita tulis dulu tuh 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x ditambah 4 dibagi dengan x min 4. Nah, tahapannya kan hampir sama tuh dengan pembagian yang kalian pelajari di SD. Yang kita lihat pertama kali itu suku yang paling depan, 3x pangkat 3 dibagi x saja. Jadi fokusnya hanya ke suku yang paling depan dari yang dibagi dan dari pembaginya. Jadi 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 1. Berarti hasilnya berapa? 3x pangkat 2. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, 3x pangkat 2-mu ini kalikan dengan x min 4. Sama toh caranya? Nah, berarti 3x kuadrat kali x min 4. 3x pangkat 3 min 12x kuadrat. Paham ya? Kemudian kita selesaikan dulu. Tandanya di sini apa? Min. Jangan sampai diganti plus loh ya. Kalau di Horner kan ini plus. Tapi kalau di pembagian bersusun kan kita harus kurangkan. Nah, ini kita selesaikan seperti biasa, disusun aja. Ini berarti yang paling depan kan habis. Min 7x kuadrat dikurangi min 12x kuadrat. Min ketemu min berarti plus. Berarti di sini sisa 5x kuadrat. Ya toh? Nah, kemudian yang belakang kita turunkan. Min 11x. Turunkan semua boleh, turunkan satu persatu boleh. Lebih aman turunkan semua. Karena biasanya lek mbok turunkan satu tok, engko teko ngisor sampean lali, sing mburi dhewe gak mbok dukno. Ngono ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke step berikutnya seperti langkah pertama tadi. Jadi kita fokus di suku yang terdepan, 5x kuadrat dibagi x. Berarti kita punya 5x. Tandanya apa? Plus 5x. Iya toh? Nah, 5x-nya sekarang kita kalikan lagi dengan x min 4. Berarti 5x kuadrat dikurangi 20x. Durung mari. Nah, dikurang lagi kan? Yang depan habis. Min 11x min 20x. Min ketemu min plus. Berarti kita punya 9x ditambah 4
Ulangi langkah seperti yang tadi. Suku depan dicek. Suku depannya 9x dibagi x. Berarti kita punya piro? 9x dibagi x 9. Ya kan? Nih, ini. 9 kalikan x min 4. Berarti kita punya 9x minus 36. Susun lagi, jebret. Piro kira? 40. Nah, dari sini bisa kita identifikasi bahwa hasil pembaginya itu gimana? Hasil pembagiannya itu berarti kan yang ini. Yang paling atas ini kan. Atau bisa ditulis sebagai HX. Jadi HX itu hasil bagi. Hasil bagi. Di situ siapa? 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Kemudian 40 yang paling bawah ini kan wis mandek kok ini sih. 40 dibagi x kan udah nggak bisa tuh. Nah, itu yang kita sebut dengan sisa pembagian. Sisa pembagian. Atau kita simbolkan dengan SX. Sisa pembagiannya di sini berapa? 40. Pun. Nah, istilah lain yang perlu kalian ketahui adalah jadi di sini pembaginya bisa kita simbolkan dengan dx. Dia didapat dari divide, pembagi, ya kan? Kemudian fungsi polinom yang dibagi, ini yang dibagi. Kok nyumpel ya rek ya. Terus gini wes. Jadi kesimpulannya dari sini fx itu kan akan sama dengan pembagi atau dx dikalikan dengan hasil bagi ditambah dengan 40. Jadi di pembagian polinom akan berlaku suatu polinom itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dari sisa pembagian. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini bisa diselesaikan pakai cara skema Horner nggak? Bisa. Hasilnya sama nggak nanti? Ya mesti sama, rek. Ayo kita coba ya. Masih ingat caranya? Nah, di sini pembaginya di situ kan x min 4. Jadi dx-nya dx itu kan x min 4. Nah, pembagimu ini harus kamu sama dengankan 0. Jadi dx-nya harus disama dengankan 0. Sehingga x-nya ketemu 4. Nah, 4 ini nanti yang akan kita letakkan di sebelah kiri dari skema Horner kita. Jadi Hornermu kan seperti ini toh. Nah, 4-nya letakkan di sebelah kiri. Kemudian langkah berikutnya tetap tuliskan koefisien dari polinom yang kamu punya. 3x pangkat 3 berarti di sini 3. Min 7x kuadrat min 7 min 11 di sini 4. Ini tandanya apa, rek? Plus. Pun belum, kurang dihitung. Berarti ini 3-nya turun. 3 kali 4 12. Min 7 tambah 12 berarti 5. 5 kali 4 20. Min 11 tambah 20 9. 9 tambah 4 36. 36 tambah 4 40. Nah, 40 yang paling belakang ini, kalau yang kemarin kita pelajari dinilai kan berarti dia merupakan nilai polinomnya. Kalau di pembagian, dia merupakan sisa pembaginya atau dia adalah SX-nya. Jadi yang paling belakang adalah sisa pembagiannya. Kemudian hasil baginya yang mana? Ini tadi kan kamu punya polinomnya berderajat 3. Terus pembaginya berderajat 1. Berderajat 3 dibagi berderajat 1 berarti hasilnya adalah berderajat 2. Ini kan ada 3 suku. Ya toh? Diurutkan dari yang paling belakang. Ini adalah konstantanya. Ini konstantanya. Kemudian 5 ini adalah yang berderajat 1 atau x pangkat 1. Suku yang di depannya adalah yang berderajat 2.
atau ini bisa kita sebut dengan yang X pangkat 0. Sehingga HX yang kalian punya adalah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 9. Coba dicek podo gak mbek mang. 3X kuadrat tambah 5X tambah 9, sisanya 40. Loh, sama toh? Sama. Gampang yang mana? Sing sampean ngerti sing ndi kuwi berarti sing gampang. Lek sampean gak ngerti salah siji ya berarti gak sido gampang. Ngono ya.